Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Widya Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan paper yang berjudul An Optimal RQ Policy in a Stochastic Inventory System with All Units Quantity Discount and Limited Shareable Research. Ada 3 poin penting. Yang pertama, latar belakang permasalahan. Yang kedua, model matematis. Dan yang ketiga, studi kasus atau aplikasi nyata. Baik, untuk yang pertama, latar belakang permasalahan. Manajemen inventory merupakan salah satu elemen penting dalam supply chain yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang sambil meminimalkan biaya. Ada beberapa tantangan, diantaranya yaitu permintaan yang stokastik, artinya permintaan bersifat acak atau sulit untuk diprediksi, sehingga sulit untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan ulang dan berapa banyak barang yang harus dipesan. Permintaan yang tidak pasti ini mengakibatkan 2 risiko besar, yaitu kekurangan stok dan kelebihan stok. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya. Dalam sistem inventory nyata, sumber daya seperti anggaran dan kapasitas sumber daya seringkali terbatas. Ketika sumber daya terbatas, sistem inventory harus menyewa sumber daya tambahan dengan biaya tertentu untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut. Kemudian yang ketiga, diskon kuantitas semua unit. Supplier seringkali memberikan diskon kuantitas bergantung pada jumlah pemesanan. Kemudian RQ policy digunakan untuk menentukan kapan pemesanan ulang dilakukan dan berapa banyak barang yang dipesan untuk meminimalkan total biaya sistem. Beberapa asumsi yang digunakan pada model ini. Yang pertama, sistem inventory hanya untuk satu jenis barang atau single item inventory system. Kemudian permintaan pelanggan bersifat stokastik dan diskret mengikuti distribusi tertentu, contohnya distribusi Poisson, dengan rata-rata permintaan persatuan waktu yang dinotasikan dengan lambda. Permintaan yang tidak dapat dipenuhi langsung akan di back order. Jadi dalam hal ini diperbolehkan adanya back order. Ketika posisi inventory mencapai titik pemesanan ulang atau lebih rendah, pemesanan sejumlah Q dilakukan. Waktu tunggu pengiriman barang atau lead time L bersifat konstan. Penggunaan sumber daya per unit barang yang dinotasikan dengan S bergantung pada harga pembelian unit barang CJQ, sehingga S sama dengan CJQ. Diskon kuantitas mengikuti struktur all unit discount, yang mana harga unit barang CJQ akan menurun sesuai dengan jumlah yang dipesan. Terdapat tingkat diskon Q kecil 1 sampai dengan Qn dengan harga C1 sampai dengan Cn, di mana C1 lebih dari C2 dan seterusnya lebih dari Cn. Harga unit barang tetap untuk interval Qj sampai dengan Qj plus 1. Fungsi biaya bersifat unimodal, yang artinya memiliki satu titik minimum terhadap R dan Q, sehingga memungkinkan optimisasi menggunakan algoritma pencarian satu dimensi. Model menggunakan pendekatan continuous review, di mana posisi inventory yang dinotasikan dengan IP diperbarui secara real time atau terus-menerus. Selanjutnya, reorder point continuous review. Reorder point di sini berbeda dengan safety stock karena reorder point dapat bernilai positif sama dengan 0 dan kurang dari 0. Yang pertama, ilustrasi untuk reorder point lebih dari 0, artinya ketika persediaan barang mencapai titik R, di mana R-nya lebih dari 0, maka akan dilakukan pemesanan ulang sejumlah Q dengan waktu tunggu atau lead time L
di mana lead time itu merupakan rentang waktu antara waktu pemesanan dengan barang sampai. Pada sistem ini diperbolehkan adanya back order. Selanjutnya untuk reorder point sama dengan 0, artinya pemesanan ulang dilakukan ketika jumlah persediaannya sudah habis atau sama dengan 0. Untuk reorder point kurang dari 0, artinya ketika persediaan barang sudah habis, masih ada permintaan yang datang, kemudian ditunggu hingga mencapai titik tertentu, barulah dilakukan pemesanan ulang. Selanjutnya model matematis. Diberikan fungsi biaya total yang dinotasikan dengan C0RQ sama dengan lambda K per Q ditambah sigma GY per Q ditambah lambda CJQ. Nah, lambda K per Q ini merupakan komponen biaya pemesanan ditambah sigma GY per Q, di mana GY sama dengan sebagai berikut. H dikali ekspektasi ini merupakan komponen biaya penyimpanan ditambah P dikali ekspektasi ini merupakan komponen biaya penalti karena kekurangan stok ditambah SY min B ini merupakan komponen biaya yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya ditambah lambda CJQ ini merupakan komponen biaya pembelian. DL di sini merupakan demand selama lead time dengan min lambda L, K ordering setup cost per order, H merupakan holding cost atau biaya penyimpanan, P penalty cost per demand back order per time unit, dan Y merupakan inventory position. Selanjutnya dimisalkan komponen biaya penyimpanan dan komponen biaya penalti karena kekurangan stok ini di dalam G kapital Y sama dengan G kecil Y. S sama dengan CJQ, di mana CJQ merupakan harga pembelian. Sehingga ini disubstitusikan ke C0, diperoleh fungsi biaya total C1RQ sebagai berikut. Bedanya C1RQ dengan C0RQ yaitu terletak pada komponen biaya keterbatasan sumber daya yang dipengaruhi langsung oleh harga pembelian CJQ. Problem 1, menentukan RQ optimal untuk meminimalkan fungsi biaya total C1RQ. Dari problem 1 ini dipecah menjadi beberapa subproblem, di mana masing-masing subproblem ini hanya fokus pada satu level diskon J. Selanjutnya problem 2. Problem 2 ini yaitu menentukan RQ optimal untuk meminimalkan fungsi biaya CRQ bersyarat diskon J. Diselesaikan dengan pseudocode algoritma A yang terdiri dari 5 langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan YJ star. Y ini merupakan inventory position yang mana meminimalkan komponen biaya GJY. Langkah kedua, set key-nya itu sama dengan 1 dan R-nya sama dengan YJ star dikurangi 1. Selanjutnya step 3, jika minimum dari GJR dan GJR plus Q plus 1 ini lebih dari sama dengan fungsi biaya CRQ bersyarat J, maka stop.
Jika tidak, lanjut ke langkah 4. Pada langkah 4 ini, jika GCR-nya kurang dari sama dengan GCR plus Q plus 1, maka update R-nya itu sama dengan R dikurangi 1. Kemudian langkah 5, update Q sama dengan Q ditambah 1. Selanjutnya kembali ke langkah 3. Selanjutnya diberikan contoh dari paper. Sifat-sifat fungsi biaya diselidiki untuk memfasilitasi pengembangan algoritma optimasi. Nah, pada tabel 1 ini berisi nilai parameter, ada lambda 13, L-nya lead time 1, K-nya 87, P-nya merupakan penalty cost 27, H holding cost-nya 3, N-nya 4, Q-nya 0, 20, 40, 60, C-nya harga tiap level diskon itu 20, 15, 10, 5, A-nya 1, B-nya merupakan kapasitas maksimum sumber daya terbatas yaitu 100. Nah, hubungan antara Q dan C ini apabila dilakukan pemesanan sebanyak 0 sampai 19, maka harganya itu harga normal 20. Kemudian apabila pembelian itu dengan jumlah 20 sampai dengan 39, berada di rentan 20 sampai 40 ini, maka harganya menjadi 15, yaitu mendapatkan diskon, sehingga biayanya menjadi lebih rendah atau lebih murah. Tabel 2 ini optimal partial policy sebagai berikut, dan disajikan grafik sebagai berikut. Grafik ini menunjukkan bagaimana biaya total CRQ berubah dengan variasi nilai R dan Q. Ada pola penurunan biaya pada nilai Q tertentu yang mencerminkan adanya minimum biaya total. Grafik menunjukkan sifat unimodal dari fungsi biaya CRQ, yaitu biaya akan menurun ke titik tertentu kemudian meningkat. Kemudian disajikan algoritma untuk menyelesaikan problem 1 dan problem 2. Yang pertama, algoritma A ini yang sudah dipaparkan sebelumnya setelah problem 2. Algoritma A ini menentukan solusi parsial untuk setiap level diskon, hanya berfokus pada satu level diskon. Untuk algoritma B-nya sebagai berikut. Algoritma B ini mengintegrasikan semua solusi parsial untuk menemukan kebijakan optimal. Algoritma B lebih kompleks dibandingkan dengan algoritma A, namun hasil yang diperoleh itu optimal. Berikut ini merupakan perbedaan antara algoritma A dan algoritma B dalam beberapa aspek. Tujuan utama dari algoritma A yaitu menemukan kebijakan parsial optimal RJ QJ star untuk tingkat diskon tertentu J. Sedangkan untuk algoritma B bertujuan menemukan kebijakan optimal global R star Q star dengan mempertimbangkan semua tingkat diskon. Jadi kalau A menggunakan tingkat diskon tertentu, sedangkan algoritma B menggunakan semua tingkat diskon. Pendekatan algoritma A mengoptimalkan fungsi biaya marginal yang dinotasikan dengan GJY untuk setiap Q dan R pada tingkat diskon. Sedangkan algoritma B menggunakan hasil parsial dari algoritma A untuk membandingkan kebijakan pada semua tingkat diskon. Kompleksitas algoritma A fokus pada satu tingkat diskon tertentu sehingga lebih sederhana,
Sedangkan untuk algoritma B lebih kompleks karena mencakup semua tingkat diskon untuk menemukan kebijakan global terbaik. Cakupan pencarian algoritma A hanya berlaku untuk tingkat diskon tertentu J. Sedangkan untuk algoritma B melibatkan evaluasi seluruh kombinasi tingkat diskon J untuk memastikan solusi optimal global. Algoritma A akan berhenti jika GJR tidak dapat diperbaiki lebih lanjut. Sedangkan untuk algoritma B berhenti jika kebijakan terbaik ditemukan dari semua tingkat diskon. Selanjutnya, studi kasus atau aplikasi nyata. Studi kasus ini tidak terdapat di dalam paper, hanya studi kasus sederhana pada manajemen inventory di perusahaan distribusi elektronik. Perusahaan distribusi elektronik menjual produk seperti laptop, monitor, dan perangkat peripheral lainnya kepada pengecer. Perusahaan menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola inventory karena terdapat keterbatasan ruang penyimpanan atau sumber dayanya terbatas. Produsen menawarkan diskon kuantitas untuk pembelian dalam jumlah besar, dan yang terakhir, permintaan pelanggan bersifat stokastik atau tidak pasti dan dapat menyebabkan kekurangan stok. Berikut ini merupakan nilai parameternya. Produknya tunggal, itu hanya laptop saja. Permintaan berdistribusi Poisson dengan rata-rata 10 unit per minggu. Biaya pemesanan 500.000 per pesanan. Biaya kekurangan stok 200.000 rupiah per unit yang tidak dapat dipenuhi. Sumber daya dalam hal ini ruang penyimpanan maksimum 200 unit dengan biaya tambahan 1.000 rupiah per unit jika melebihi kapasitas. Diskon kuantitas CJK untuk pembelian di antara 0 sampai dengan 50 unit harganya 10 juta per unit. Untuk pembelian di antara 51 sampai 100 unit harganya 9,5 juta per unit. Dan untuk pembelian lebih dari 100 unit harganya 9 juta per unit. Selanjutnya, pembentukan model. Nilai-nilai parameter yang sudah diberikan sebelumnya disubstitusikan ke dalam rumus. Biaya pemesanannya menjadi 5 juta per key. Biaya penyimpanannya sebagai berikut, dengan biaya penyimpanan H diketahui 50.000 dan biaya penalti karena kekurangan stok diketahui 200.000. Biaya kekurangan sumber daya dengan B-nya 200 dan biaya ini dikenakan sebesar 1.000 per unit. Biaya pembelian sebagai berikut. Nah, selanjutnya disubstitusikan ke fungsi biaya total C1 RQ sehingga terbentuklah model fungsi biaya RQ. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menerapkan model RQ untuk menghadapi keterbatasan sumber daya dan memanfaatkan diskon kuantitas untuk meminimalkan biaya sistem. Selanjutnya, reflective assessment. Apa yang saya pelajari dari mata kuliah optimalisasi sistem logistik? Itu ada kebijakan RQ dalam sistem inventory, kemudian ada Markov chain. Nah, dalam kebijakan RQ dalam sistem inventory ini pelajari tentang bagaimana kebijakan RQ digunakan dalam manajemen inventory, di mana pemesanan dilakukan ketika tingkat inventory mencapai titik tertentu atau reorder point yang dinotasikan dengan R, dan sejumlah tetap barang yang dipesan atau order quantity yang dinotasikan dengan Q.
Untuk Markov chain, pelajari tentang bagaimana rantai Markov digunakan untuk menganalisis sistem yang bersifat stokastik. Mengapa dua hal itu signifikan? Karena pemahaman tentang kebijakan RQ sangat relevan untuk mengoptimalkan proses pemesanan dalam rantai pasokan yang dapat menghasilkan penghematan biaya dan peningkatan efisiensi operasional. Belajar tentang model rantai Markov memberikan wawasan yang lebih dalam tentang risiko dan peluang dalam keputusan investasi dan pengelolaan keuangan, sehingga dapat diterapkan tidak hanya di bidang perjudian atau di kasino, tetapi juga dalam konteks bisnis. Memahami bagaimana probabilitas dan model stokastik dapat digunakan untuk memprediksi hasil dan dampak keputusan dalam rantai pasokan atau supply chain dan perjudian. How will these new learnings impact your study? Pemahaman tentang interaksi antara kebijakan RQ dan rantai Markov dapat membimbing saya untuk mengeksplorasi penelitian yang menggabungkan teknik manajemen persediaan dengan teori probabilitas untuk mengatasi masalah nyata dalam supply chain. Pengetahuan yang diperoleh akan meningkatkan keterampilan analisis saya, memungkinkan saya untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan sistematis terhadap situasi di mana risiko dan ketidakpastian merupakan faktor penting. Dengan pemahaman yang mendalam tentang manajemen persediaan dan analisis risiko, saya merasa lebih siap untuk berkarir di bidang yang berkaitan dengan rantai pasokan, analisis data, atau konsultasi keuangan yang semuanya sangat dibutuhkan saat ini. Berikut ini referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.